Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Yang hadir Pak, ya nanti mau print screen saya nih. Bentar, ada tinggal berapa yang belum ini? 27. Ini yang sudah hadir dibuka apa dulu, yang ini tutup nggak apa-apa, nanti itu buka dulu supaya saya mau print screen-nya 27 yang hadir kurang 5. Saya cek dulu ya. Ya nanti aja saya cek. Baik, ini saya terangkan materinya sebentar. Jadi ini dulu ya, saya tayangkan, bisa balik dulu. Jadi saya hanya sampai minggu depan, ya minggu ke-7, GM7 kalau memang diperlukan, belum ada yang istilahnya dosen penggantinya belum ready ya, nanti saya lanjut ini nggak apa-apa. Tapi mungkin tanggal, ini sangat tanggal 20, 27 mungkin bisa, 6. Nah setelah itu 28, 29, 30 kan hari libur. Berarti ya kalau Anda sih nggak masalah kelas ini. Jadi nanti materinya yang terakhir dari saya yang ke-6, bisa juga ke-7 nanti. Nah di situ saya jelaskan juga tugasnya apa minggu depan, supaya Anda siap-siap aja untuk, jadi tidak ada break ya, ini langsung. Tapi tugasnya dikerjakan terpisah, jadi nanti dikirim via email saja. Tugasnya bentuknya hasilnya, nanti saya yang koreksi supaya ada nilai untuk UTS-nya. Ini dari yang hadir siapa ini? Kurang baru 2 sudah 1. Bentar ya, saya harus print screen terus munculkan ya. Print screen 28. Oke, saya lanjutkan ini. Tadi saya matikan keliru. Jadi ini lanjutan dari yang kemarin. Ini hanya cerita lanjutan mengenai unsur hara. Jadi kemarin N yang paling banyak diperlukan, kemudian berikutnya adalah unsur hara. Jadi saya gabung menjadi satu aja, karena hanya mengulang-ulang saja, saya supaya cepat saja. Jadi ada unsur P, K, Ca, Mg, S itu termasuk unsur makro. Kemudian ada unsur mikro. Unsur makro yang PK masih masuk primer, dan CMGS masuk yang sekunder. Jadi masih ini mengenai PE itu bentuk, masih ingat lagi bentuknya diserap bentuk dalam bentuk anion. Yang kedua itu salah ya, bukan H2PO4 tapi PO4 2-. Nggak apa-apa, ini salah. Jadi ada yang dalam bentuk ortofosfat primer maupun sekunder. Dua-duanya bisa diserap oleh tanaman tergantung dari kondisi yang menyebabkan terjadinya itu. Di dalam tanaman sifatnya mobil meskipun tidak semobil N. Ini fungsinya memacu pemasakan. Jadi biasanya ini paling diperlukan pada saat dia menjelang akhir vegetatif atau mulai awal generatif. Jadi mulai membentuk buah, membentuk biji dan sebagainya. Dan merupakan fungsi dari energi ADP dan ATP, adenosin difosfat dan adenosin trifosfat, yang merupakan energi dari makhluk hidup dan komponen dari asam nukleat juga P.
Oleh karena itu unsur P juga kita perlukan juga bagi manusia, ya juga tanaman sangat memerlukannya. Nah kemudian gejala defisiensinya mudah sekali unsur P ini ini contoh tanaman jagung biasanya warnanya tanamannya kerdil, terus agak hijau tua becak keunguan kayak memar gitu ya, kayak sakit gitu, kayak orang dipukulin gitu, memar-memar aja coklatan, tanamannya kerdil. Nah tentu karena kondisi seperti ini sehingga menghasilkan bijinya lambat. Jadi kalau misalnya tanaman jagung misalnya biasanya bulan Februari sudah mulai bijinya nampak, sudah mulai kelihatan bagus, ini mungkin belum, mungkin terlambat, bisa mundur sampai beberapa hari kemudian. Ini adalah contoh dari kekurangan dan P, dan pembentukan biji bisa juga gagal, tidak ada bijinya. Bentuknya di dalam tanah itu ada dua, organik dan anorganik. Yang organik itu tentu dalam bentuk organik, ya, bahan organik dan sebagainya. Jadi 30-50% P total di dalam tanah itu dalam bentuk bahan organik. Kemudian bentuk anorganik itu dari mineral, dari apatit, dan termasuk mineral yang banyak dikandung pada batuan fosfat, itu banyak unsur P-nya. Nah, di dalam tanah, unsur P yang organik tadi harus berubah menjadi anorganik pada saat diperlukan oleh tanaman. Nah, jika tanaman tidak segera mengambilnya, mungkin karena kendala pertumbuhannya yang terganggu, maka unsur P yang terlepas dari organik tadi langsung dijerap. Dijerap itu difiksasi atau diabsorb oleh tanah, sehingga tidak tersedia untuk tanaman. Jadi ini pada tanah masam anorganik ini, hidroksida Al dan besi, itu bereaksi dengan Fe dan Al. Dengan fosfat, sehingga menjadi besi fosfat atau aluminium fosfat. Ini tidak larut di dalam tanah sehingga tanaman tidak bisa mengambilnya. Oleh karena itu banyak sekali penelitian-penelitian yang berupaya bagaimana menurunkan ketersediaan Al dan Fe ini. Ya pada tanah masam tentunya ya, makanya diberi kapur, diberi bahan organik dan sebagainya. Intinya supaya ikatannya dengan P tidak terlalu kuat dan mudah dilepas sehingga P tersedianya bisa dipakai oleh tanaman. Namun demikian pada pH yang tinggi itu bisa lagi terikat P-nya oleh kalsium atau magnesium. Jadi daerah-daerah Indonesia bagian timur yang pH-nya di atas 7 itu P juga tidak tersedia atau kurang tersedia. Jadi sebenarnya bukan tidak ada ya di daerah-daerah masam maupun basa itu P total itu cukup banyak. Hanya yang tersedia bagi tanaman jadi sedikit karena difiksasi oleh Fe, Al, Mn di daerah masam. Di daerah yang basah oleh Ca, Mg itu. Jadi beruntung kita di Jawa Timur tidak banyak terjadi masalah mengenai P ini karena tanah kita banyak kondisinya mendekati netral. Ini fiksasi tadi adalah proses di mana unsur tersedia menjadi tidak tersedia. Jadi pengulangan dari depan tadi, daripada terkapur yang basah, itu ion P fosfat diikat oleh kalsium dan magnesium. Pada tanah masam diikat oleh besi aluminium. Jadi menjadi yang semuanya menjadi tidak tersedia. Sampai sekarang masih berlangsung penelitian tidak pernah selesai mengenai ketersediaan P. Ini memang perilakunya memang sangat rumit dipelajari ini, unsur P. Dan dari lingkungan, mungkin Anda pernah dengar namanya eutrofikasi, jadi pengkayaan atau perairan jadi subur. Jadi karena ada sedimen yang masuk ke, misalnya bendungan ya, ada Karangkates, masuk ke bendungan, sedimen dari atas yang halus lembut, di situ ada kandungan unsur P, misalnya dari bekas pupuk yang di atas, sehingga akhirnya jadi subur, muncullah tumbuhan-tumbuhan hijau di permukaan bendungan itu. Nah itu sangat mengganggu, sinar matahari dikurang, kemudian ikan-ikan jadi kekurangan oksigen. Kenapa oksigennya kurang ya? Karena kondisinya ditutupi oleh tumbuhan, dan tumbuhan itu kan mempunyai bahan yang mati, dan itu bahan mati itu kan dirombak oleh organisme.
Nah, organisme kan memerlukan oksigen, sehingga permintaan oksigennya atau biological oxygen demand tinggi sekali. Itu artinya kondisi tanahnya sudah nggak sehat, kondisi airnya sudah nggak sehat. Itu karena eutrofikasi ini. Ini yang paling populer karena P, menyuburkan perairan. Dan K, ini diserap tanaman dalam bentuk K plus, paling simple ini. Di dalam tanaman mobile, meskipun tidak se-mobile N, fungsinya sebagai katalisator, berbagai reaksi, kemudian meningkatkan kualitas buah, dan kemudian sayur, kalau daun sayur, kemudian meningkatkan ketahanan terhadap hama penyakit. Saya pernah cerita mungkin rasio antara N dan K bisa menyebabkan penyakit becak coklat pada tanaman padi misalnya. Kalau K-nya terlalu rendah, N-nya terlalu tinggi, artinya rasio NK-nya tinggi, itu biasanya tanaman peka terhadap penyakit. Kemudian juga keseimbangan unsur dan keseimbangan air dan kation yang lainnya di dalam tanaman. Di fungsinya itu ya. Defisiensinya mirip-mirip N saja, hampir mirip. Tapi sama tanamannya kerdil juga, seperti P tadi. Daunnya agak kelabuan dan mati lebih awal. Jadi masih muda itu mulai awal, dia mulai ujung daun. Ujung daun mulai nampak kuning-kuning kekeringan gitu, seperti kekurangan K. Ini mirip sekali dengan kekurangan N. Jadi memang harus hati-hati di lapangan. Tapi salah satunya adalah jerami dari misalnya padi, misalnya jadi lunak, itu lemah itu, cepat roboh kalau tanaman jagung gitu, nggak tahan, nggak kuat. Ini contoh dari gambar-gambar beberapa. Inilah merupakan salah satu teknik yang kita tayangkan minggu kedua kemarin tentang evaluasi kesuburan tanah ditinjau dari kenampakan visual di lapangan. Ya seperti ini. Bentuknya ada 3 yang di dalam tanah itu tentu tidak terpisah, ketiga-tiganya ada. Sebagian besar tidak tersedia dalam bentuk organik maupun anorganik. Jadi kalau kemudian ada yang lambat tersedia, itu kecil juga, kurang dari 10%. Jadi ini ya antara tidak tersedia dan antara yang tersedia lambat. Kemudian terutama ini karena difiksasi oleh mineralia tipe 21, mungkin masih ingat dasar ilmu tanah dulu. Contohnya monorilonit, tipe yang lapisannya 2Al, 1 silika dan bergantian itu. 21. Itu lihat yang mudah mengembang mengkerut itu. Kemudian bentuk yang paling sedikit adalah bentuk tersedia. Ini bentuknya sudah sangat sedikit dan gampang diserap oleh tanaman. Kebutuhannya di dalam pertumbuhan tanaman sangat diperlukan, seperti halnya N dan PK, tapi tentu tidak sebanyak N. Namun demikian jumlah kebutuhan N cukup tinggi. Buktinya selalu ada saja pemupukan dengan pupuk dasar P dan K. Sumbernya dalam tanah dari mineral, feldspar terutama, yang banyak atau batuan beku dan mika. Jadi mika itu contoh di daerah yang saya pernah lihat di daerah yang sekarang untuk pertambangan emas dan pertambangan nikel di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu di sana banyak hamparan tanah yang betul-betul disingkap gitu nampak mika, banyak sekali lapisan-lapisan mika seperti plastik-plastik hitam gitu. Tapi di tanah itu, jadi memang kandungan K-nya tinggi sekali. Kemudian sumber K lain dari pupuk tentunya. Yang paling populer KCl, kalium klorida yang paling populer. Jadi yang banyak mengandung K2O. Untuk yang pupuk lainnya tidak banyak tersedia di toko-toko pertanian atau toko bahan kimia. Tapi yang paling sering digunakan adalah kalium klorida. Pupuk kadang juga ada K-nya, tapi nggak banyak. Cuma 1-2% saja. Yang paling banyak dari KCl ya, 60%. Ya nggak 60 persis, ada yang kisarannya 50-60%. Tapi lebih tinggi dari yang lainnya. Jadi kemudian berikutnya kalsium, ini ada beda S saja dengan kalium ya. Kalium dan kalsium. Bentuknya Ca2+. Kenapa 2+? Kalau katalis 1 ya karena paling C-nya Ca2. Paling C-nya K hanya 1. Tidak mobil,
Ya, karena Ca kan Anda tahu sendiri dari kapur, batu gamping, dan sebagainya. Nah, ini fungsinya memperkuat dinding sel, perpanjangan akar, kemudian pembelahan sel, dan tentu juga terkait dengan keseimbangan unsur dan hara lainnya. Yang paling penting adalah memperkuat dinding sel, dan kemudian akan mengarah kepada pembelahan sel yang bagus. Kalau kekurangan kapur, misalnya kita menjadi, kalau orang menjadi kekurangan kapur, tulangnya menjadi rapuh dan sebagainya. Definisinya unik, namanya menggelundung dan apa ya, kayak nggak mau tumbuh lagi. Jadi gulung gitu. Jadi biasanya tajuknya agak terlambat sehingga tanamannya kerdil, itu pasti kerdil, tapi ya kelihatan kayak terbakar gitu, menggelundung. Jadi pada tanah-tanah yang tumbuh tidak normal daunnya, jadi daun muda menjadi tidak normal. Ini contoh di lapangan. Tentu saja sulit mencari hal yang sama persis seperti ini di lapangan. Kalau kebetulan kita nemu, ya kira-kira seperti inilah. Kemudian Mg, ini diserap juga Mg2+. Ini masih unsur hara makro ya, makro primer ya. Makro sekunder. 2+ karena valensinya juga 2. Jadi Ca dan Mg itu saudara kembar saja, dekat sekali. Jadi kalau kita memberi dolomit misalnya, itu banyak mengandung Ca dan Mg. Ini banyak pada tanah-tanah yang pH-nya di atas, mendekati di atas netral lah. Di daerah-daerah Indonesia bagian timur. Kalau di daerah-daerah yang curah hujan tinggi, Ca, Mg tadi tidak banyak dijumpai. Ini terkait dengan mobilitas metabolisme P dalam biji yang paling banyak ditemukan, dan ini merupakan berbagai aktivator berbagai macam enzim magnesium. Jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak diperlukan meskipun primer, makro, sekunder. Untuk protein juga diperlukan. Kemudian gejala defisiensinya, nah ini mirip dengan K sama N tadi. Pertama kali daun klorosis itu pasti. Strip kuning atau kuning. Nah, yang paling membedakan yang tengah ini, yang gambar nomor 2 dari kiri, itu kelihatan sekali ada garis-garis biru keunguan agak merah sedikit, yaitu yang kekurangan Mg nampak sekali. Pada tanaman jagung kelihatan sekali. Berkali-kali memang contohnya jagung. Kenapa? Memang tanaman jagung itu tanaman yang paling peka terhadap perlakuan apapun. Tapi dia tahan hidup juga. Jadi Anda mau percobaan penelitian biasanya pakai jagung. Karena responsif sekali dia terhadap kekurangan unsur hara. Yang sebelah kanan ini contoh dari daun kedelai yang berubah seperti itu, kekurangan Mg. Ini beberapa sumber. Ini sumber ada yang dari bahan alam, ini kapur, gipsum, batu kalsit, ada juga yang dari bahan kimia yang dibuat seperti magnesium oksida, kemudian magnesium sulfat dan sebagainya. Tapi yang paling banyak dipakai orang adalah batu kapur yang nomor 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5 itu. Gipsum, batu kapur dolomit, batu kapur kalsit, CaCO3 itu ya. Kalau dolomit itu kandung Ca dan Mg. Jadi biasanya dipakai orang untuk kegiatan pengapuran ini biasanya pakai dolomit ini. Karena sekaligus dapat masukkan Ca dan Mg. Dan harganya tidak terlalu mahal. Memang yang paling tinggi ya kapur, yang kandungan paling tinggi ya ini apa, dolomit ini kandungan Mg-nya. Es diserap dalam bentuk SO4 2-. Jadi kalau kenapa ya, karena valensinya 2 kaitannya. Kalau kalian ingat kalau dengan H kan jadi H2SO4. Nah, kemudian apa namanya, tanda tidak mobil dalam tanaman, tidak mobil. Fungsinya penyusun asam amino, penyusun protein, cysteine, cystein, metionin. Kalau pada bawang itu biasanya ada bawang, ada bau rasa bawang putih. Bawang merah itu adalah atau mustard atau sawi, itu adalah ciri khas dari unsur es yang membentuk senyawa-senyawa di dalam tanaman yang baunya khas. Penting untuk sintesis vitamin, hormon, dan metabolit unsur hara lainnya.
Gejala defisiensinya menguning agak menyeluruh, tapi pada tanaman muda ya tumbuhnya seperti ini. Dengan defisiensi N, mirip, hanya memang kurang mobil dibanding N ya, S ini. Jadi makanya lebih banyak dijumpai pada daun muda. Pada daun-daun yang tua, N bisa dijumpai. Pada daun muda, daun tua, S mungkin sulit dijumpai. Ini jarang dijumpai di Indonesia, karena ini pada daerah-daerah yang, terutama yang adalah daerah-daerah yang kering. Contohnya di foto itu kan pada lahan kering sekali. Di daerah Kupang sana, daerah NTT itu banyak sekali ke defisiensi S seperti ini. Karena memang kondisinya tanahnya sangat basah. Sumbernya yang paling banyak dari sulfida di daerah yang drainase jelek. Jadi kalau di daerah-daerah yang daerah gambut misalnya itu ada namanya, kalau sempat Anda nanti suatu ketika sempat melihat gambut, itu di lapisan sedalam 20 cm atau 10-20 itu ada lapisan putih kekuningan itu lapisan pirit Fe2S yang merupakan pasokan es yang paling tinggi yang beracun kalau dibalik lagi. Itu penyebab pH-nya jadi turun itu. Daerah-daerah industri, daerah tambang batu bara itu banyak emisikan es pada saat pembakaran atau pada saat hujan dan sebagainya, emisikan es ke udara. Bahan organik itu banyak mengandung es. Bahan organik yang kita pakai hari-hari untuk pemupukan ini juga mengandung es. Dan Mn ini unsur mikro, jadi bentuknya ada dua, Mn plus dan Mn3 plus. Memang valensinya ada dua dan 3. Jadi dia kalau kondisinya pH-nya rendah sekali, itu menjadi larut. Jadi valensinya bergeser menjadi 3 valensi. Secara kimia begitu. Ini jumlahnya sedikit. Tapi kalau kebanyakan ya tanaman menjadi keracunan. Dan jumlah yang banyak itu pada tanah-tanah masam yang di daerah Indonesia bagian barat yang curah hujan tinggi. Ini penting untuk klorofil, kemudian juga untuk reaksi redoks. Redoks itu artinya reduksi oksidasi dalam sel. Itu juga memerlukan adanya unsur Mn. Di dalam tanah bentuknya bentuk oksida, kemudian karbonat dan bentuk silikat. Kalau mineral itu kira-kira ya namanya pyrolusite, rhodochrosite, manganit, bausmanit, braunit, dan rhodonit. Yang banyak ya dari manganit ini. Di dalam tanah itu sekitar 4.000 ppm, sedikit sekali ini, 4.000 ppm. 4.000 ppm artinya 4.000 miligram per kilogram tanah, atau 4 gram per kilogram. Defisiensinya mirip dengan, ada warna merah, mirip dengan N tadi, cuma ada warna-warna merah di warna kecoklatan, karena berubah warna lah tepi daun. Coklat kekuningan agak kemerahan itu pada defisiensi Mn. Cuman ini yaitu tadi pernah saya sampaikan minggu lalu bahwa unsur mikro ini jarang sekali dijumpai kondisi-kondisi defisiensi di lapangan karena memang kebutuhannya sangat mikro, sehingga kadang sulit sekali dijumpai. Dan orang langsung memvonis, oh ini kekurangan N, kekurangan P, kekurangan K, paling mudah seperti itu. Tahunya bagaimana? Ya dianalisis di lab. Kalau misalnya seperti analisis tanaman tadi kelihatan Mn-nya berapa gitu. Kemudian seng, ini masuk logam berat ya, tapi ini diperlukan tanaman juga unsur-unsur ini. Jadi Mn-nya 2+, dapat melalui daun, dan dalam jumlah besar seperti Mn juga beracun. Tidak mobil di dalam tanaman. Sekarang kan mulai banyak tren orang menggunakan limbah-limbah industri pertanian maupun industri apapun untuk pemupukan. Itu banyak mengandung logam-logam berat termasuk Zn ini. Kalau terlalu banyak justru malah meracuni tanaman. Fungsinya pengaktif enzim, terlibat di dalam aktivasi enzim dan komponen auksin itu zat pengatur tumbuh di dalam tanaman. Di dalam tanah itu banyak dijumpai pada mineral
starelit dan lursit ini. Di dalam tanah sekitar 10 sampai 300 ppm, sedikit sekali, lebih sedikit dari Mn tadi. Tentu karena pengaruh pH ya. Kalau pH-nya naik ke arah basah atau kemasaman menurun, itu pH-nya ZN-nya juga menurun dan sebaliknya. Makanya pada tanah-tanah yang pH-nya tinggi mungkin tidak terlalu jadi masalah. Tanah-tanah masam saja yang ini jadi masalah. Defisiensinya mirip-mirip dengan yang lainnya juga, cuma agak kering untuk tanaman tomat itu kelihatan kering sekali. Umumnya pada tanah-tanah, yaitu kalkarius itu tanah yang ber-pH tinggi ya. Defisiensi ZN umumnya terjadi pada tanah kalkarius ya, wajar karena pH-nya tinggi. Tanah-tanah Indonesia ke timur, itu kalkarius banyak. Di Malang banyak, di daerah Malang Selatan ini. Kemudian muncul klorosis pada daun yang muda. Jadi masih muda sudah muncul klorosis ZN ini. CU ini tembaga ya. Ada cerita tembaga itu unsur darah untuk tanaman. Tapi dia juga yang ditambang oleh orang-orang, ditambang karena harganya tinggi. Dan tembaga itu kalau kita mengambil tembaga itu selalu ikut AU-nya. Jadi CU sama AU, tembaga sama emas itu selalu gandeng renteng gitu. Makanya kalau dulu waktu kami mengunjungi ke Sumbawa, dia bilang kami bukan nambang emas, kami nambang tembaga. Tapi semua orang tahu kalau tembaga ditarik, emasnya ikut. Makanya di Papua dulu namanya kan sebelum ada Kencanapura, namanya kan Tembagapura. Jadi mereka tambang tembaga gitu. Tapi kita tahu Pak, ya ini CU ini dipakai oleh tanaman. Makanya ada masalah penelitian saya dengan mahasiswa beberapa tahun silam. Remediasi lahan tercemar limbah tambang emas skala kecil itu dicoba diekstrak di mining AU-nya bisa diambil, diekstrak ke tanaman, terdeteksi di tanaman, tapi dampaknya apa? Di dalam tanah AU-nya berkurang, masuk ke tanaman, tapi CU-nya jadi lebih banyak. Akhirnya mungkin bisa meracuni tanaman karena konsentrasinya meningkat. Itulah jadi masalah juga. Tidak mobil dalam tanaman fungsinya sebagai katalis dalam pembentukan klorofil. Kemudian pengaktif beberapa enzim dan terlibat dalam pembentukan sel yang namanya logam ya. Jadi perlu memperkuat pembentukan sel. Dan di dalam tanah itu umumnya dalam bentuk sulfat, sulfida atau garam, sulfur dan karbonat. Kemudian tanah yang berasal dari batuan beku masam itu kandungan CU-nya lebih rendah dibanding dengan dari batuan sedimen. Rata-rata CU di dalam tanah berkisar rendah sekali 30 ppm, sangat rendah ini. Lebih dari itu berbahaya juga, kurang dari itu kekurangan juga. Jadi PU itu akan turun seiring dengan kenaiknya pH. Jadi paling tersedia ya pada pH yang asam di bawah 5 dan sebagainya. Kemudian defisiensinya daunnya mengeriting, daun tomat contohnya paling peka ini. Klorosis, nekrosis, distorsi, dan dieback. Dieback itu matilah. Pada beberapa tumbuhan. Kemudian pada sayuran menyebabkan berwarna hijaunya hijau agak, bukan hijau beneran, hijau agak hijau pucat atau hijau kebiru-biruan gitu. Kekurangan CU. Ya tentu kalau ini bisa langsung diaplikasikan. Jadi pupuk daun itu bisa. Pupuk daun itu biasanya digunakan untuk pemasok unsur-unsur mikro saja. Karena jumlahnya nggak terlalu banyak. Dan Fe, ini mungkin Anda tahu, Fe besi itu logam yang paling banyak dijumpai di dunia, itu adalah besi. Paling banyak dijumpai. Fe bentuknya ada seperti Mn tadi, ada 2, ada 3. Jadi kalau pH-nya tinggi, naik dari 5 ke berapa itu dari jadi ferro. Kalau pH-nya turun, kemasaman naik menjadi feri. Jika di daerah-daerah masam tadi disinggung di depan,
Fe ini berperan sebagai pengikat fosfat, jadi tidak tersedia di daerah-daerah tanah masak. Ini terlibat dalam redaksi pembentukan sel dan fotosintesis dan enzim. Selalu unsur logam itu berperan pada kegiatan seperti itu. Di dalam tanah bentuknya besi silikat, besi sulfida, saya katakan pirit tadi, Fe2S, yang di daerah-daerah gambut itu sumber besi dan sumber es. Jadi Anda terasa sekali kalau daerah-daerah yang gambut, pH rendah itu kalau air itu terasa berbau besi, kayak berbau karat gitu. Itu banyak Fe2S-nya. Pada mineral mineral primer seperti biotit, klorit, hornblende itu ada mineral primer. Kandungannya dalam larut tanah bervariasi dengan pH tentu. Dan paling rendah kalau pada pH-nya tinggi. pH-nya tinggi, rendah kandungannya. Jadi untuk daerah-daerah yang curah hujan rendah, pH-nya tinggi, Indonesia, Jawa Timur ke timur itu mungkin tidak begitu tinggi kandungan Fe-nya, tidak begitu berbahaya. Di dalam tanah rendah sekali, hanya sekitar 2 ppm, 200 ppm itu bisa suka sampai 10%, tergantung dari kondisi tanahnya. Makanya tadi saya katakan Fe itu logam yang paling banyak di dunia dan paling mudah ditambang di dunia. Defisiensinya hampir mirip juga dengan tanaman yang sebelumnya tadi. Klorosis intervenial, kemudian kondisi parah, daun bisa menjadi putih, jadi berwarna kuning putih sekali. Jadi yang di pangkal-pangkal daun yang seperti contoh pada tomat itu, kelihatan warnanya menjadi ke arah ke putih. Ya, kalau kandungannya itu sampai di dalam tanaman itu hanya 10 ppm sampai di bawah 100 lah. Itu berarti tanamannya kekurangan Fe. Kalau kita analisis tanaman, mau dicek benar nggak nih kekurangan Fe. Bawa ke lab dianalisis ternyata hanya kurang dari 100 memang defisiensi Fe ya. Dan yang berikutnya adalah boron atau singkat B. Ini H2BO3 ada kurang tanda negatifnya ya. Nggak apa-apa. Ini pada tanaman tertentu beracun. Tapi tanaman lain mungkin tidak. Jadi tidak semua tanaman keracunan karena boron. Fungsinya untuk translokasi gula dalam membran sel, kemudian juga berarti juga penting untuk perkembangan sel. Dan penting untuk nodulasi pada akar legum. Jadi pada legum yang kekurangan boron, itu biasanya tidak tumbuh dengan bagus nodulnya. Di dalam tanah biasanya dalam bentuk kalsium dan natrium borat yang dari mineral. Jumlahnya paling sekitar 100 ppm saja. Bentuknya ada beberapa, dalam air, terjerap atau fiksasi, dan terserap ya, terjerap. Jadi nempel di permukaan kisi tanah itu, mineraliat, nempel di permukaan situ. Kemudian terikat secara organik dan sama saja dengan terjerap dengan fiksasi ini sama saja. Terikat jerap. Jadi kalau terserap kan masuk ke dalam, terjerap itu nempel di tepinya saja. Seperti magnet nempel gitu terjerap. Defisiensinya warnanya yang paling menonjol warnanya agak biru keunguan gitu. Yang paling kanan itu nampak sekali pada daun stroberi. Pada daun tomat ya warnanya pasti kuning juga. Kemudian pupuknya bisa pakai pupuk daun kalau mau memperbaiki. Dan jelas tanamannya kerdil. Kemudian molybdenum, ini unsur yang paling sedikit ya. Kemarin saya tayangkan cuma 1 dibanding dengan N yang 1 juta. Dia hanya 1 unit. Tapi pemberian berlebihan juga mempengaruhi ternak, terutama untuk pemakan ternak yang makan rumput. Bentuknya MO42-. Tidak mobil dalam tanaman. Ini diperlukan untuk konversi nitrat menjadi amonium dalam tanaman. Jadi sebagai katalisator lah. Ya ini juga diperlukan rhizobium dalam fiksasi N. Jadi kalau dia kekurangan MO, dia nggak bisa aktif, nggak bisa menambah N dari udara pada akar legum yang ada nodulnya itu. Itu MO. Makanya selalu di dalam protein selalu ada
ikatan antara Mu dan Fe ini, selalu ada ikatan. Di dalam tanah dalam bentuk mineral, molibdenit sampai dengan jordisit namanya beberapa mineral. Banyak yang ditambang untuk Mu, terutama untuk molibdenit. Di Indonesia kayaknya tidak ada tambang molibdenum. Jadi konsentrasinya di tanah hanya di bawah, rendah sekali, di bawah 100 ppm, rendah sekali. Tentu tergantung dari jenis tanahnya, bahan pembentuknya, dan proses pembentukannya. Itu meningkat dengan makin meningkatnya pH. Jadi makin masam, makin basah, itu dia makin tersedia. Tapi pada kondisi yang sangat basah, dia juga bisa tersuci kalau oleh air irigasi tadi. Pada kondisi masam, dia nggak tersedia. Jadi ada tapi nggak tersedia. Kondisi basah ada tapi tersedia, tapi bisa hilang karena hujan. Jadi serba ada kerugiannya. Definisi MO seperti ini, seperti contoh pada cauliflower. Cauliflower itu kalau di sini apa namanya ya? Ya cauliflower ya. Itu apa namanya? Nampak sekali defisiensinya. Mirip dengan N. Jadi susah memang membedakan antara N. Apalagi ini pada tomatnya ada becak-becak coklat itu mirip penyakit juga. Oleh karena itu memang harus waktu mengecek di lapangan harus ada bandingan, harus ada referensi bandingan supaya tidak salah memutuskan defisiensi apa. Semuanya sama, layu, nekrosis. Jadi pertama pada jaringan yang tua, kemudian baru jaringan yang muda. Kalau unsur lain kayak P tadi atau unsur P dan K pada jaringan yang muda. Jadi memang berbeda-beda. Dan yang terakhir ini klorin, Cl, ini unsur yang ya namanya Cl, jadi garam ya banyak dari NaCl dan karena mobil sekali. Dan terlibat ini ya tentu dalam bentuk dari air fluorida dari laut, timbunan garam dan Cl. Di dalam tanah kalau terlalu banyak ya berbahaya, terutama untuk ini contohnya ya ini contoh ini. Sangat jarang dijumpai. Tapi kelebihan itu jadi nggak bagus. Jadi kalau defisiensi seperti itu, tapi kalau kelebihan Cl itu jadi daunnya itu daun tembakau terutama itu mudah retak gitu. Tidak bisa dibuat untuk cerutu. Cerutu kan daun utuh digulung seperti itu. Kalau kebanyakan Cl itu nggak bisa digulung, cepat retak. Padahal tanaman tembakau di Indonesia, di Jawa Timur ini banyak di daerah pesisir dari Probolinggo sampai ke Situbondo, banyak di pesisir pantai, sehingga dia banyak sekali yang kerugian seperti ini. Makanya tembakau yang bagus untuk cerutu itu biasanya di daerah-daerah yang jauh dari pantai. Contoh di Jember itu bagus untuk cerutu. Jadi jauh dari peluang intervensi klorin dari air laut. Unsur lain ada. Jadi banyak ya, tadi ingat ada 16 kan unsur yang ada esensial. Ini ada beberapa unsur, dia tidak esensial, tapi bisa bermanfaat untuk tanaman. Tidak ada ini ya tidak apa-apa, tapi kalau ada mungkin bisa membantu lebih baik. Jadi kobalt, ini pernah diusulkan menjadi salah satu unsur mikro, tapi tidak berhasil karena belum memenuhi seluruh kriteria unsur mikro. Jadi ini hanya cocok terkait dengan fiksasi N dalam legum. Kemudian tanpa ini tanaman juga nggak apa-apa kok, tanaman yang lain. Benar vanadium, ini juga diperlukan oleh rhizobium dalam fiksasi. Jadi kalau kita nanam kedelai yang mengandalkan fiksasi, kalau ada kobalt dan P ini akan lebih bagus hasilnya karena akan memacu aktivitas rhizobium. Kemudian untuk selenium, ini biasanya diperlukan oleh ternak dalam untuk pakan ternak. Yang Anda tiap hari kalau pakai sampo untuk keramas rambut itu ya berarti Anda memasuk selenium tiap hari. Karena selenium itu paling banyak juga dijumpai pada sampo. Dan natrium ini kadang dapat menggantikan K. Kemudian natrium ini sering terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur dulu.
dari garam biasa yang NaCl itu sering disebar ke tanah yang keras itu untuk meluruhkan tanah menjadi lunak, menjadi apa, hancur, mudah diolah. Tapi dampaknya nanti kalau kena air terlalu banyak jadi lumpur tanahnya. Kemudian ada lagi unsur silikon Si. Ini mungkin diperlukan hanya pada beberapa tanaman yang khusus saja, misalnya tebu terutama. Jadi kalau Anda ada kesempatan, apakah sekarang masih ada, di Pasuruan itu ada lembaga penelitian gula, termasuk tanaman tebu. Lembaga itu dulu pernah mengembangkan pupuk silikon, pupuk Si untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas tebunya. Jadi tanaman-tanaman tebu itu supaya nggak roboh, kuat, tegar, harus silikannya cukup tinggi. Karena kan tanaman tebu itu kan cuma satu batang, daunnya banyak. Kalau kena angin dia roboh cepat sekali. Ini unsurnya. Nah, saya kira ini yang saya sampaikan ya. Jadi mungkin Anda belajar aja dari materi yang disampaikan ini. Tentu saja Anda harus belajar. Dan minggu depan itu adalah terakhir saya memberikan cerita mengenai MKT, mengenai strategi MKT dan tugas mandiri. Saya kira itu dari saya, ini saya tutup ya. Oke, jumlahnya ini ada yang nggak hadir.